Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Samudra, NPM 17144-2077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan PPLBK keluarga yang saya lakukan bersama teman-teman saya di salah satu organisasi ataupun lembaga yang ada di Yogyakarta, guna memenuhi mata kuliah PPLBK keluarga yang diampu oleh Ibu Erwinda Putri Daniswari. Langsung saja, untuk lembaga yang saya observasi dan wawancara itu bernama Puspaga Kenari. Puspaga merupakan singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga, yang dimana lembaga ini berdiri berdasarkan Permendagri nomor 31 tahun 2019 tentang FKPD tahun 2020. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah atau Perda terkait fungsi layanan keluarga, mandat kualitas keluarga secara kelembagaan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejak tahun 2016. Setelah itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 ayat 4 dan ayat 5. Kemudian Puspaga ini merupakan layanan atau lembaga yang harus ada di setiap daerah. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, maksudnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPMPPA Kota Jogja, melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dengan membentuk Puspaga Kenari ini. Sehingga pada tahun 2016 sudah ada yang lembaga yang bernama Puspaga ini. Namun untuk di Jogjanya sendiri, Puspaga itu baru ada pada tahun 2019 akhir, dan pada bulan Februari 2020 Puspaga baru diperkenalkan ke halayak ramai atau ke publik. Adapun struktur organisasi dari Puspaga sendiri, yang dimana di bawah naungan DPM PPA atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu terdiri dari psikolog dan 8 konselor. Kemudian fungsi psikolog ini adalah membantu klien ataupun orang-orang yang memiliki permasalahan keluarga. Dan 8 konselor ini adalah membantu peran psikolog, dimana ketika kalau misalnya ada klien yang datang yang cukup ramai ataupun tidak bisa dihandle oleh psikolog Puspaga, maka konselor-konselor ini akan membantu peran dari psikolog tersebut. Adapun tujuannya didirikannya Puspaga ini tentu saja untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak dengan menyediakan tenaga profesional yang siap mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkannya, di mana tenaga profesional ini tentu saja sudah melalui beberapa tahap program profesi terlebih dahulu, seperti psikolog atau psikologi, menempuh S1 psikolog maksudnya. Terusnya permasalahan yang dialami. Adapun permasalahan yang sering dialami oleh lembaga Puspaga, maksudnya dalam artian permasalahan yang sering datang ke lembaga ini itu terdapat 3 kategori besar. Yang pertama itu adalah permasalahan mengenai perkawinan, yang kedua permasalahan mengenai kesehatan mental, dan yang ketiga itu permasalahan mengenai pola asuh anak. Permasalahan mengenai perkawinan itu merupakan seperti keluarga yang tidak harmonis dalam berkeluarga, terusnya anak yang bersifat agresif dan kasar, visi misi yang dalam pernikahan tersebut tidak sesuai, terusnya perceraian, dan mungkin bisa ke ranah perselingkuhan juga. Terusnya untuk kesehatan mental ini, untuk pada saat ini yang sering ada di Puspaga atau yang sering banyak terjadi di Puspaga itu akibat adanya COVID-19, yang dimana kadang-kadang anak-anak itu mengalami gangguan mental seperti cemas, terusnya ketakutan, stres, perubahan pola tidur dan pola makan, sehingga munculnya gangguan psikosomatis. Untuk yang ketiga, pola asuh, seperti adanya
kesulitan antara anak dalam membangun hubungan dengan anggota keluarga kepada bapak atau ibunya. Terusnya gangguan pada perkembangan fisik anak mudah depresi, rasa percaya diri anak yang rendah, terus memiliki karakter yang pembangkang atau maladaptif dan sebagainya. Terusnya metode yang dilakukan oleh lembaga Puspaga ini dalam mengatasi masalah yang ada di dalam yang datang kepada Puspaga tersebut itu biasanya melalui konseling keluarga, konseling individu, dan psikoterapi. Di mana konseling keluarga ini biasanya dipergunakan untuk permasalahan-permasalahan seperti pernikahan, terusnya permasalahan antara orang tua dan anak atau masuk dalam kategori pola asuh. Terusnya konseling individu. Konseling individu ini biasanya terkait dalam hampir sama juga sih sebenarnya dengan konseling keluarga, namun biasanya konseling individu ini untuk orang tua yang ingin bagaimana sih cara mengasuh anak yang benar. Jadi orang tua itu datang ke lembaga Puspaga untuk diminta konseling dalam kaitannya pola asuh kepada anak, memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Terusnya untuk psikoterapi. Sebenarnya psikoterapi ini bisa diterapkan di Puspaga. Namun dari data wawancara dan observasi yang kami lakukan, itu untuk psikoterapi sebenarnya alih tangan kasus dari Puspaga sendiri, karena untuk Puspaga sendiri hanya melayani untuk konseling keluarga dan konseling individu. Biasanya Puspaga sendiri melakukan psikoterapi ini kepada puskesmas yang telah bekerja sama dengan lembaga Puspaga, khususnya untuk di Yogyakarta ya. Ada sekitar kalau nggak salah itu 18 puskesmas yang telah bekerja sama kepada Puspaga. Adapun pelaksanaan layanan BK keluarga yang saya ambil adalah permasalahan mengenai pola asuh anak, dimana berdasarkan informasi data yang saya dapat pada saat melakukan wawancara dan observasi bersama rekan-rekan saya, permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ini adalah permasalahan pola asuh anak, di mana orang tua tidak bisa memberikan pola asuh yang sesuai kepada anak, di mana orang tua itu rata-rata jika anaknya berperilaku tidak sesuai dengan keinginan orang tua, maka hal atau langkah yang diambil oleh orang tua adalah dengan memarahi anak, padahal itu merupakan sesuatu yang kurang tepat. Terus adapun rancangan layanan bimbingan dan konseling yang saya rancang atau saya buat adalah mengenai bidang bimbingan. Yang pertama itu sosial pribadi, kemudian yang kedua fungsi layanan ada pengentasan, yang ketiga standar kompetensinya itu mengajak orang tua untuk dapat memahami dan mengetahui mengenai pola asuh anak yang baik bagaimana dan seperti apa. Terusnya yang keempat kompetensi dasar, diharapkan orang tua dapat mengenal dan mengaplikasikan informasi dan cara-cara dalam pola asuh anak. Terusnya tujuannya merubah pola pikir orang tua dalam mengasuh anak. Terusnya yang keenam, nama kegiatan konseling parenting adalah dasar membangun generasi unggul. Jenis layanannya adalah layanan informasi. Metode atau tekniknya saya menggunakan metode konseling individu dengan teknik konseling elektif, di mana klien dan konseling itu fleksibel dalam berpendapat pada saat konseling. Terusnya waktunya 2x40 menit. Pesertanya tentu saja orang tua yang datang ke Puspaga. Alat dan medianya penyampaian informasi dan pemberian alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan ruang konseling Puspaga. Untuk rincian pelaksanaan bimbingan dan konselingnya, tahap awal pembukaan. Yang pertama, konselor mengucapkan salam dengan menggunakan keterampilan dasar konseling seperti attending, acceptance, dan empati. Terusnya konselor mengkondisikan klien. Yang ketiga, konselor memberikan aturan, asas, dan informasi dalam konseling. Kemudian tahap intinya, konselor mengawali dengan topik-topik netral. Yang kedua,
konselor membuka pertanyaan dengan menggunakan keterampilan dasar konseling seperti bertanya terbuka ataupun bertanya tertutup. Yang ketiga, konselor memberikan informasi yang berkaitan dengan pola asuh anak yang benar kepada orang tua klien. Kemudian di sela-sela pemberian informasi tersebut, konseling memberikan pemahaman kepada klien seperti memberikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan tingkah laku anak. Terusnya diusahakan menggunakan terapi tingkah laku yang dikemas dengan secara sederhana dalam pelaksanaan konseling tersebut. Adapun terapi ataupun teknik-teknik tingkah laku yang diberikan kepada orang tua itu seperti teknik penghapusan dalam teori behavioristik, yaitu dimana teknik yang bisa digunakan oleh orang tua ketika anak melakukan sesuatu yang maladaptif. Contohnya, jika seorang anak menunjukkan kebandelan di rumah ataupun di sekolah, maka orang tua ataupun guru bisa menghindari pemberian perhatian kepada si anak dengan maksud menghapus kebandelan anak tersebut. Terusnya memberikan teknik tingkah laku atau behavioristik percontohan, di mana orang tua merupakan model pertama yang dapat memberikan contoh kepada anak-anaknya sehingga anak dapat berperilaku yang baik, yang dimana yang telah dicontohkan oleh orang tua tersebut. Terusnya yang ketiga adalah tahap akhir. Yang pertama itu konselor meminta orang tua untuk menarik kesimpulan dari kegiatan konseling tersebut. Yang kedua, klien diminta mampu dalam menetapkan dan menilai alternatif terbaik atas pemecahan akan masalahnya. Yang ketiga, klien mampu memegang teguh alternatif pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir, konselor mengucapkan salam penutup. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Adapun nanti dalam video ini saya akan memberikan lampiran RPL konseling BK keluarga saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.